ini tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini kan tujuan dari program kementerian yang itu dibulatkan di dalam kurikulum Merdeka. Ya, dibulatkan di dalam kurikulum Merdeka. Unsur-unsurnya itu ada sekolah penggerak, kemudian karena kita SMK itu di bawah vokasi, maka ada pusat keunggulan. Maka seperti kita SMK Nusantara ada SMK Pusat Keunggulan. Kemudian ada guru penggerak. Ini 3 hal yang itu saling berkaitan. Yang intinya itu adalah mencapai yang namanya merdeka belajar. Kalau kita bicara merdeka itu bisa dalam perdebatan ya. Kalau kita ambil merdeka saja. Merdeka di sini merdeka bagi siswa, merdeka juga bagi guru. Nah, tentang sekolah penggerak itu biasanya di SD, SMP, SMA. Tugasnya adalah mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain yang belum sebagai sekolah penggerak untuk mencapai merdeka belajar. Dibalut dengan kurikulum merdeka. Begitu juga dengan kita, SMKPK, Pusat Keunggulan. Ini salah satu fungsinya adalah mengimbaskan kepada SMK-SMK yang belum PK. Artinya kita yang pertama menjalankan kurikulum merdeka. Terbukti kita di kelas 10 sudah menjalankan kurikulum merdeka. Nanti SMK-SMK sekitar yang belum memiliki pusat keunggulan maka akan bereferensi ke SMK PK. Kemudian yang terakhir ada guru penggerak. Nah, ini mengimbaskan ke guru lainnya, bisa dalam komunitas kecil dari sekolahnya atau bahkan nanti bisa melebar ke guru-guru di luar sekolah. Balik, bisa dilanjut. Kemudian mewujudkan merdeka belajar melalui budaya positif. Kalau kita bicara budaya itu kan panjang ya waktunya bisa mencapai sebuah budaya. Dimulai dari kebiasaan kecil dilakukan terus-menerus, maka akhirnya bisa menjadi budaya. Dimulainya dari mana? Bisa dari skup kecil, dari lingkungan kelas. Yang mungkin tadinya tata tertib, namanya aturan itu bersifat memaksa. Mau tidak mau harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi maka akan ada sanksi. Nah, ini bergeser karena merdeka, konsep merdeka itu tadi bergeser. Bagaimana siswa ini merdeka, guru juga merdeka. Dengan apa? Membuat keyakinan kelas. Jadi apa yang kita sampaikan di kelas, semacam tata tertib kelas, yang itu nanti akan kita bisa jadi bergeser mengimbaskan ke lingkup sekolah. Keyakinan kelas, siswa berperan di situ untuk menciptakan punya peran untuk menciptakan ketertibannya sendiri, ya. Jadi kalau kita sepakat, guru punya ide, siswa juga punya ide, nah itu mungkin lebih kena di hati ya dibandingkan sepihak. Siswa merasa punya peran dan kita juga bisa mengakomodir peran siswa itu sebagai bagian dari kemerdekaan kita juga. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemonitor, pemantau, kemudian ada teman, kemudian ada manajer. Yang paling ideal, Bu, Pak Audrey, yang paling ideal yang mana, Bu? Teman. Ya. Sejauh ini Bu Titi teman juga. Gini, kalau untuk masalah ke siswa ya, untuk saat sekarang itu kalau masalah ke siswa itu kita ada yang namanya disiplin positif. Jadi kalau kita menerapkan, kan ini kita berhubungan dengan bullying. Kita tidak boleh lagi ada yang namanya bullying itu. Jadi yang diterapkan itu tentang disiplin positif. Nah, untuk menjadi disiplin positif itu kita
harus menempatkan mereka itu sebenarnya sebagai teman supaya mereka bisa lebih ke kita gitu. Tapi sayangnya hal itu harus didukung dengan semua pihak, kan? Sebab kadang-kadang kita juga akan berhadapan dengan anak-anak yang memang menempatkan kita itu malah menjadi bukan teman, tapi menjadi suatu penghukum. Nah itu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi penghukum, ini kalau kita berkaca ke kita waktu sekolah, pasti ada satu kejadian yang membuat kita selalu ingat, baik itu positif ataupun negatif. Bu Is masih ingat gak? Paling diingat yang membuat itu menyakitkan hati, Bu? Masih diingat. Yang paling membuat motivasi masih diingat juga. Nah itu. Nah jadi sama halnya dengan kita yang ini produk dari pendidikan di masa lalu. Nah itulah posisi kontrol yang mungkin dari masa lalu sampai di saat ini ya tetap seperti ini. Kalau bertanya yang paling ideal mungkin bisa jadi teman, karena zaman dulu anak-anak lihat guru nyumput takut, iya kan? Bergeserlah supaya menjadi teman supaya anak-anak bisa menjadi lebih dekat ke guru. Tapi kontroversial juga, Bu, ketika menjadi teman. Kadang-kadang kelewat bahasa mungkin agak kurang sopan kita dengar. Kadang-kadang mungkin kita keluar karena kita merasa dekat dengan anak, dan anak juga merasa mungkin dekat, bisa jadi teman. Sopan bisa jadi berkurang, lupa, sering kan? Nah itu teman. Kemudian kalau menurut ini kan ilmu pengetahuan itu selalu berkembang dan sifatnya dinamis. Kalau untuk di kesehatan mungkin dulu bayi begitu lahir dikasih pisang langsung makan. Tapi sekarang enggak, 6 bulan. Nah itu ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan dinamis. Kemudian di pertanian juga begitu. Ada rekayasa genetik. Kemudian ya tugas petani adalah menyempurnakan. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Ya bisa, ilmu itu tidak akan pernah mungkin mengalahkan pengalaman. Pengalaman itu yang menyempurnakan. ATM, amati, tiru, modifikasi. Manajer ini memberikan penawaran, Pak. Baik buat si anak, baik buat lingkungan, baik juga buat guru. Sebetulnya sering kita lakukan, Bu Titi. Sebagai manajer, kamu salah, maumu bagaimana? Apa solusimu? Sering Bu Titi lakukan itu, tapi tanpa disadari bahwa itu berperan sebagai manajer. Ibu, ketika anak nggak bisa bayar misalnya, fungsinya sebagai manajer kan di situ. Bagaimana bisa menghadirkan orang tua dan dia bisa lanjut semesteran. Itu peran sebagai manajer yang paling ideal. Oke, lanjut. Nah ini segitiga restitusi, ini juga sering kita lakukan sebetulnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bukti, mungkin kawan-kawan semua ya sering melakukan segitiga restitusi tanpa disadari. Kamu kenapa melakukan itu? Mencari masalah. Apa ada masalah latar belakang? Cari perhatian. Nah ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini juga sering dilakukan. Kamu kenapa melakukan itu? Kamu tahu nggak kalau itu salah? Itu validasi. Ya, itu salah. Kemudian menanyakan keyakinan atas kesalahan kamu itu. Ini ke anak ya tentunya ketika kita berhadapan dengan anak. Ketika kamu melakukan itu, apa dampaknya? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Tanpa kita sadari ternyata inilah konsep memerdekakan siswa. Baik untuk si siswa, baik bukan temannya, dan baik juga untuk kita sebagai guru yang merasa kita juga perlu untuk merdeka. Lanjut.
Ini berkaitan dengan sebentar lagi kita Hari Guru ya. Ini diminta kita sebagai profesi, kita sebagai pendidik, khususnya saya meminta Bapak dan Ibu di sini mengucapkan dalam kalimat singkat kepada orang yang paling berjasa terhadap kita sebagai pendidik sampai dengan saat ini. Ada yang mau tunjuk tangan atau saya tunjuk? Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga yang sudah menempatkan saya sebagai bagian dari keluarga SMK Nusantara. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Ibu Yayasan, dan juga terima kasih juga untuk semua teman-teman saya, siapapun juga yang berada di Nusantara, baik itu sebagai teman pengajar, PU, maupun mungkin dari juga teman-teman yang Mas Eko, Mas Tumin, karena mereka adalah orang-orang yang selama saya berada di sini dari Senin sampai Sabtu, dari tanggal 1 sampai 31, dari bulan 1 sampai bulan 12, dari 1 tahun, dari tahun ini adalah tahun ke-31 saya, itu adalah orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga saya. Saya menghabiskan waktu lebih banyak di sini daripada keluarga saya. Yang pasti mereka semua itu adalah bagian dari keluarga saya. Senang, susah, itu adalah kita semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah menjadikan saya bagian dari keluarga di SMK Nusantara 1. Mohon maaf jika selama kita bergaul banyak hal yang tidak berkenan. Itu adalah manusiawi, karena kita manusia pasti ada yang namanya benturan, sentuhan dan sebagainya. Namun saya yakin iring berjalannya waktu itu pasti semuanya akan berlalu karena kita adalah keluarga. Itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih dan terima kasih. Semoga silaturahmi kita sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Orang tua udah nanti sendiri. Bahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Mau mengucapkan terima kasih yang tak terhingga tentunya, dan semoga menjadi amalan baik untuk guru-guru saya yang mengajarkan saya sehingga saya bisa berada di posisi saat ini. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi ilmu yang saya dapatkan, inspirasi yang diberikan itu menjadi jariah untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin itu saja. Mungkin dari saya ya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ketua Yayasan, kawan-kawan. Saya tidak terasa juga ini. Tahun ke-10 ya. Tahun 10 di SMK Nusantara saya ketemu keluarga ya. Pak Haji Samiran kayak orang tua, Ibu Kepala Sekolah begitu juga, Ketua Yayasan dan kawan-kawan ya. Saya menganggap ya ada kakak, ada saudara, macam-macam ya. Nah ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita ke depan semakin solid ya. Kemudian selalu diberi kesehatan ya, kesehatan untuk kita semua, untuk melakukan kegiatan kita hari-hari ya. Kalau ini namanya mindfulness ya, menghadirkan pikiran seutuhnya di dalam ruangan ini. Jadi kalau kita selalu bicara dengan orang yang berjasa dengan kita, selalu haru, pasti selalu haru. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ibu luar biasa mensupport. Mungkin kalau di sekolah lain bisa jadi kendala ya, bisa jadi kendala dengan atasan segala macam. Tapi alhamdulillah untuk program guru kontrak saya dan
Pak Sandi alhamdulillah difasilitasi dan didukung penuh, difasilitasi. Terima kasih sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.